Baik, presentasi akan dimulai. Oke, pakai motor Pak, sana. Lewat mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Arum Siwendrayanti SKM Menkes. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan tentang STBM, Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Anur Faliza dengan NIM 641422091. Kemudian next. Berikut untuk anggota kelompok kami, itu ada Safia Thayyib dengan NIM 641422012, Dinda Cahyaning Putri dengan NIM 641142217, Arema Rowensa dengan NIM 641142253, Nita Ramadhani dengan NIM 641142286. Next. Kemudian Yola Dia Puspita Ningrum dengan NIM 64114229096. Kemudian Galuh Intan Rahmawati dengan NIM 64114222127. Kemudian Najmi Salma Vanessa Abi dengan NIM 641422144. Next. Kemudian Aji Pangestu Dwi Putra dengan NIM 64114222154. Kemudian Ayu Risma Kusuma Damayanti dengan NIM 64114222169 dan Farhan Syukur Rabani dengan NIM 64114222250. Next. Kemudian berikut ada topik pembahasan dari diskusi kelompok kami yang terdiri dari definisi STBM, kemudian ada peraturan yang mengatur terkait dengan STBM, kemudian ada Kementerian Kewenangan STBM, kemudian ada pelaksanaan STBM, kemudian ada sumber dana STBM, mekanisme pelaksanaan STBM, dan kontribusi STBM dalam masalah kesehatan masyarakat. Next. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan saya, dan untuk rekan saya dipersilakan. Terima kasih moderator atas. Untuk topik yang pertama yaitu definisi STBM. Menurut Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2014, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM ialah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. STBM merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene, sanitasi melalui kegiatan pemicuan dan adopsi dari keberhasilan pembangunan sanitasi total dengan menerapkan model CLTS atau Community-Led Total Sanitation. Kemudian STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Next. Dalam STBM sendiri terdiri dari 5 pilar penting yang harus ditingkatkan dalam setiap komunitas. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan atau SBABS, yaitu mencegah perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, yaitu meningkatkan praktik mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga atau PAMMRT, yaitu mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memastikan kualitas air dan makanan yang aman. Keempat, pengamanan sampah rumah tangga atau PSRT, yaitu mengelola sampah dengan cara mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang untuk menghindari pencemaran lingkungan. Kemudian yang terakhir, pengamanan limbah cair rumah tangga atau PLCRT, yaitu mengelola limbah cair di rumah tangga untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak mencemarkan lingkungan dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk selanjutnya, materi terkait dengan peraturan yang mengatur STBM akan dibacakan oleh rekan saya. Rekan saya silakan. Baik, moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ada peraturan yang mengatur mengenai STBM. Yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar. Selanjutnya, peraturan yang kedua ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0107 Menkes 6470/2021 tentang penganugerahan tanda penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat,
Penghargaan terhadap institusi merupakan bagian dari strategi penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat. Terdapat kabupaten atau kota yang dinilai berhasil mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih higienis dan saniter melalui pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan kementerian yang menaungi STBM. Sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM adalah program nasional yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini telah ditetapkan sebagai kebijakan nasional sejak tahun 2008 dan dipandu oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 dengan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. STBM bertujuan meningkatkan akses sanitasi dan kesehatan masyarakat dengan perilaku mandiri yang bersih dan sehat. Implementasinya mencakup tahap pemicuan, dan pasca pemicuan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara bertahap. Next. Kemudian untuk pelaksanaan STBM akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan STBM. Yang pertama, pada tahun 2008, sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM resmi dicanangkan dan diberlakukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 garing Menkes garing SK garing 9 garing 2008. STBM awalnya ditetapkan sebagai kebijakan nasional untuk mencapai target MDGs tujuan 7C, yaitu mengurangi separuh jumlah penduduk tanpa akses air bersih dan sanitasi pada tahun 2015. Next. Kemudian, pada tahun 2014, kebijakan STBM diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat yang menggantikan Kemenkes Nomor 852 garing Menkes garing SK garing 9 garing 2008 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, hingga saat ini pengembangan STBM telah menjadi bagian penting yang mendukung SDGs ke-6 yang bertujuan menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan sumber dana STBM yang akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, izinkan saya untuk membahas tentang sumber dana STBM ini. Dana penunjang pelaksanaan program STBM setiap tahun selalu dialokasikan dari pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD. Selain itu, terdapat sumber pembiayaan dari non-pemerintah yang berasal dari lembaga donor, organisasi non-pemerintah atau LSM, swasta, masyarakat, serta sumber lain yang sah dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pembiayaan program STBM. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, yaitu untuk kegiatan non-fisik seperti pelatihan, sosialisasi, monitor dan evaluasi, dan menjadi fasilitator. Next. Untuk pola pembiayaan program STBM ini bersifat saling mengisi dan terpadu. Sumber pembiayaan pemerintah dapat dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah dengan non-pemerintah didasarkan atas kerjasama atau kemitraan secara proporsional, misalnya dalam bentuk sharing anggaran, kegiatan pendampingan, ataupun kerjasama sponsor. Next. Untuk komponen pembiayaan program STBM ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan utama dan alternatif. Sumber pembiayaan utama adalah sumber pembiayaan yang wajib diadakan oleh pemerintah, seperti yang dimandatkan undang-undang ataupun peraturan pemerintah lainnya. Sedangkan sumber pembiayaan alternatif merupakan dana yang bersifat pelengkap terhadap pembiayaan utama dalam kaitannya untuk memperluas cakupan program STBM ataupun penguatan rangkaian kegiatan STBM. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan mekanisme pelaksanaan STBM. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izinkan saya menjelaskan terkait mekanisme pelaksanaan STBM. Pelaksanaan
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, pilar STBM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 tentang sanitasi total berbasis masyarakat terdiri atas perilaku. Next. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, kemudian pengamanan sampah rumah tangga, dan yang terakhir pengamanan limbah cair rumah tangga. Next. Program SCBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 komponen sanitasi total yang merupakan satu kesatuan integral yang saling berpengaruh. Yang pertama, yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif, kemudian peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi, dan yang terakhir ada peningkatan penyediaan sanitasi. Next. Selanjutnya, ada pun beberapa tahapan dalam pelaksanaan STBM, diantaranya yang pertama itu ada tahapan persiapan. Pada tahap persiapan STBM ini dapat dilakukan oleh tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten dengan melakukan penyusunan strategi pengelolaan STBM meliputi komitmen, rencana aksi, rencana penerapan, dan rencana pemantauan sehingga dapat mengatasi permasalahan sanitasi yang terjadi di wilayah pemukiman. Kemudian yang kedua ada tahap pemicuan. Pemicuan merupakan tahapan atau cara untuk mendorong perubahan perilaku higien dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama oleh masyarakat untuk membangun pemahaman tentang kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun rencana aksi untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan lingkungannya dengan mempertimbangkan aspek dampak perubahan iklim, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Next. Kemudian yang ketiga ada tahap penyelenggaraan. Dalam tahap penyelenggaraan STBM ini diperlukan strategi. Strategi tersebut meliputi tiga komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yaitu yang pertama ada penciptaan lingkungan yang kondusif atau enabling environment. Kemudian yang kedua ada peningkatan kebutuhan sanitasi atau increasing demand. Kemudian yang ketiga ada peningkatan penyediaan akses sanitasi atau improving supply. Kemudian yang keempat ada tahap pemantauan sarana sanitasi. Peningkatan penyediaan sanitasi secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar sanitasi perdesaan, yaitu yang pertama ada mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau. Kemudian yang kedua ada menciptakan dan memperkuat jaringan pasar sanitasi perdesaan. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi. X. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait dengan kontribusi STBM dalam masalah kesehatan masyarakat. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kontribusi STBM dalam masalah kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah perubahan perilaku masyarakat. Pemberian edukasi kepada masyarakat dalam upaya memperbaiki sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka seperti stop buang air besar atau BABS, perilaku cuci tangan dengan sabun atau CTPS, mengelola air minum, dan mengelola sampah dengan baik. Yang kedua, mencegah penyakit. STBM membantu mencegah penyakit diare akibat pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang buruk serta mencegah penyakit cacing seperti skistosomiasis, helminthiasis, dan trakoma. Selain itu, STBM juga mencegah keracunan akibat pengelolaan air bersih dan air minum yang tidak sesuai. Untuk yang ketiga, yaitu pemberian kontribusi pentingnya sanitasi dalam mencegah stunting, STBM dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sanitasi yang baik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, mengurangi risiko stunting, dan meningkatkan kualitas hidup balita. Yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam kesehatan.
STBM berkontribusi dalam target SDGs, yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan serta tindakan cepat terhadap perubahan iklim dan dampaknya. Yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat. STBM mendorong masyarakat untuk menilai, merencanakan, dan menjalankan program sanitasi sehingga tercipta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. STBM juga memberikan pelatihan sanitasi dan kesehatan, mendukung kemandirian dan inisiatif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. STBM meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mendorong produktivitas, mengurangi hari-hari tidak produktif akibat sakit, dan memungkinkan kerja yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Untuk selanjutnya, dari kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Senika Damayanti dipersilakan untuk membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pada pelaksanaan mekanisme STBM sendiri terdapat 3 komponen sanitasi total, yang dimana untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, apakah peran masyarakat di wilayah tersebut sangat diperlukan? Dan selanjutnya, apa saja aspek yang diperlukan dalam penyiapan 3 komponen tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan saya tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan kedua, Adita Ayah Aprilia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa sulit untuk memastikan semua orang untuk mendapatkan akses untuk air bersih, sedangkan jika melihat dari fakta yang sekarang pada wilayah perkotaan, support akses terhadap air dan seperti yang kita tahu bahwa air limbah sedot WC septic tank dibuang ke sungai yang merupakan sumber air bersih oleh PDAM. Dan bagaimana tanggapan kalian terhadap kondisi tersebut? Sudah itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, rekan saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Zenita. Tentu saja di dalam pelaksanaan STBM masyarakat sendiri sangat diperlukan. eh, Hal ini diperlukan tuh untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran satu dengan yang lain dalam bermasyarakat, sehingga sanitasi pada wilayah tersebut dapat menjadi lebih baik. Dengan begitu, masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pada lingkungannya. Kemudian pada aspeknya sendiri terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam 3 komponen sanitasi total agar berjalan dengan baik. Di antaranya yaitu pemerintah dapat memberikan dukungan sanitasi yang memadai pada wilayah tersebut berupa fasilitas dan bantuan dana, kemudian dapat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat paham bahwa sanitasi itu penting dan dapat membentuk suatu kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan untuk dapat membantu dalam pengembangan pemeliharaan fasilitas sanitasi serta berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ardita. Pembuangan limbah septic tank langsung ke sungai dapat menyebabkan pencemaran yang signifikan, apalagi jika airnya digunakan sebagai sumber air dari PDAM. Tentu sungai tersebut tercemar oleh limbah feses dan limbah rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh belum adanya sistem pengolahan limbah yang baik di Indonesia, sehingga tempat pembuangan berakhir di sungai tanpa pengolahan. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam memahami dampak jangka panjang dari pembuangan sampah ke sungai. Untuk itu, perlu adanya sistem pengolahan limbah terpusat agar air limbah domestik dapat diolah sebelum dibuang. Lalu, program edukasi sanitasi yang bisa mengubah perilaku masyarakat, dan pemerintah perlu memperketat aturan mengenai pembuangan limbah terhadap badan-badan yang terkait seperti pihak jasa sedot WC dan pemberian sanksi yang tegas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Jawab, terima kasih. Oke, baik teman-teman, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.